Nomor 6. Perhatikan gambar di bawah ini, lalu buatlah sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Baik, jadi nomor 6 ini dari gambar ke sistem. Kalau misalkan dari gambar ke sistem, ini mirip sama langkah yang ada di nomor 1. Ya, jadi kita bisa menggunakan cara yaitu AX tambah BY sama dengan A kali B. Itu cara cepatnya ya. Nah, ini kalau kita anggap ini adalah nomor 1, ini nomor 2 garisnya. Dan jangan lupa karena DP-nya berada di sumbu positif, berarti ini akan ngaruh juga. Sumbu Y dan X-nya kita tandai juga ya. Nah, oke. Yang pertama, kalau kita menggunakan rumusan ini, cara cepat ya, karena di sini rumusnya sesuai dengan yang tadi kita jelaskan di awal, yaitu melalui 0,A dan B,0. Nah, rumusnya tadi A tambah BY, berarti ini A-nya 7. Yang pertama berarti 7X gitu ya. Ditambah dengan 6Y yang ada di sumbu X, sama dengan 7 kali 6, yaitu 42. Nah, kalau sudah ini kita ubah sama dengannya ya. Kita lihat posisi DP, ingat kalau garisnya seperti ini, kalau DP-nya itu ada di sini, berarti dia arahnya di kanan. Kalau di kanan berarti tandanya lebih dari sama dengan. Ya, jadi kalau lebih dari sama dengan tuh artinya DP-nya berada di kanan garis. Berarti yang nomor 1 ini dia lebih dari sama dengan 42. Kayak gitu. Ini udah nggak bisa kesini lagi ya. Yang kedua ada 4X. Ini ya, yang ini nih. Garis kedua. AX 4X gitu ya. Tambah BY. BY-nya 11 di sini. Berarti 11Y. Sama dengan 4 kali 11. Ya. Nah, nanti kalau sudah kita ganti 4 kali 11-nya itu. Ini sama dengan yang awalnya. Sama dengannya ini kita ganti menjadi, lihat DP-nya ada di sebelah kiri dari garis yang kedua ya, karena DP-nya di sini Indonesia ya. Nah, kalau dia posisinya di kiri berarti kurang dari sama dengan ya. Oke, 4 kali 11 44. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga karena dia DP-nya untuk sumbu Y ada di positif di sebelah kanan, berarti X-nya adalah lebih dari sama dengan 0. Begitu juga yang sumbu X. Ketika sumbu X kita lihat DP-nya ada di atas, berarti juga sama. Ya, sumbu X-nya atau Y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, ini jawabannya. Ya, 1, 2, 3. Oke. Itu nomor 6 seperti itu aja, karena kita hanya diarahkan untuk membuat sistemnya. Oke. Lanjut nomor 7. Nah, sama kita tadi ya. Ini kita tandai dulu. Ini nomor 1. Ini nomor 2. Ini nomor 3. Ini nomor 4. Ini nomor 5. Oke. Mungkin kalau yang keempat dan 5 sudah bisa pastikan ya. Karena dia DP-nya ada ini, mungkin DP-nya nggak sampai sini ya. Ya, ini DP-nya nggak sampai bawah ya. Ini salah nih. Nah, DP-nya hanya sampai sini ya. Jadi artinya dia DP-nya hanya di sumbu positif. Berarti X dan Y-nya udah pasti lebih dari sama dengan 0. Itu awalnya ya. Untuk yang keempat dan kelima. Nah, dari sini kita juga bisa menentukan yang ketiga ya. Ini yang lebih mudah dulu. Garis tegak, ingat lagi. Kalau garis tegak itu artinya adalah X sama dengan. Kalau vertikal X sama dengan, kalau Y sama dengan baru mendatar. Ya. Nah, ini X sama dengan 8, kebetulan selalu 8 nilainya. Karena DP-nya ada di sebelah kiri, berarti sama dengan yang kita hapus, kita ganti menjadi kurang dari sama dengan 8. Nah, otomatis untuk yang nomor 4 dan 3 ini bisa digabung sebenarnya ya. Ini sama ini bisa digabung, itu kalau digabung menjadi 0, kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 8. Boleh seperti itu. Tapi kalau mau dipisah seperti ini gak boleh dianggap benar ya. Kayak gitu. Nah, tinggal yang satu dan kedua nih belum nih sistemnya ya. Nah, pakai cara yang tadi juga. Yang pertama pakai AX tambah BY sama dengan A kali B. Karena yang diketahui gambar dulu.
Ini nggak perlu pakai dah kotor ya. Nggak perlu ini. Nah, ini A-nya 9, berarti 9X. B-nya 5, berarti tambah 5Y sama dengan 9 kali 5. Nah, ini nantinya sama dengannya kita ganti. Karena kita lihat posisi dari garis yang nomor 1. DP-nya di kanan, ya di sini ya. Nah, di kanan, berarti kalau di kanan dia lebih dari sama dengan, ya. Itu yang pertama. Dan satu lagi yang kedua, ya, yang ini nih. Ini nanti A-nya 8 ya, berarti 8X tambah ini ya. Ini B-nya 10, berarti 10Y sama dengan 8 kali 10. Ini pun juga bisa dikecilin, kita bagi dulu dengan 2 menjadi 4X tambah 5Y sama dengan 40. Nanti sama dengannya baru kita ganti ya. Nah, lihat di sini perhatikan baik-baik DP-nya ke arah kiri ya. Karena DP-nya ke arah kiri dari garis nomor 2 berarti kurang dari sama dengan jawabannya. Nah, inilah sistem yang kita dapatkan di nomor 7 ya. Oke, ada pertanyaan dulu. Silakan nantinya boleh tanyakan di kolom komentar YouTube atau ke Bapak langsung ya. Kalau nantinya ada yang masih bingung. Itu ya untuk nomor 7. Oke, ini dihapus dulu. Selanjutnya ke nomor 8 ya. Ya, kita mulai kembali membuat sistem ya. Jadi nomor 8 ini kita tulis ini nomor 1. Ini nomor 2. Ini nomor 3. Ini nomor 4. Dan ini nomor 5. Sama seperti tadi, nomor 4 dan 5. Ya, kita ikuti teknis tadi. Kita mainkan dulu yang X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Kita lihat yang sumbu Y dulu. Yang keempat, ini X-nya ke arah kiri DP-nya ya. Berarti yang nomor 4 ini dia X-nya nanti akan negatif nilainya. Ya, karena DP-nya ada di sebelah kiri dari sumbu Y. Berarti X-nya kurang dari sama 0. Tapi kalau Y-nya itu kan dia, nah ini ya DP-nya hanya sampai sini aja nih. Nanti ya, DP-nya hanya sampai sini aja nih. Nah, berarti nanti di sini tandanya lebih dari ya. Karena DP-nya berada di sumbu X positif atasnya ya. Atau nilainya akan lebih dari sama dengan 0. Bukan di bawah DP-nya tapi di atas. Kayak gitu. Dan nomor 3 selanjutnya. Nomor 3 ini yang X tegak ya. Masih sama dengan nomor 7 tadi. Kalau tegak itu X sama dengan. Berarti di sini X sama dengan min 1. Sama dengan yang kita hapus. Nanti kita ganti. Kita lihat di sini dia karena DP-nya sebelah kiri. Berarti kurang dari sama dengan min 1. Berarti dari sini bisa disimpulkan. Ini ada yang sama-sama kurang dari ya. Ada yang X kurang dari sama dengan 0, ada yang kurang dari sama dengan min 1. Yang lebih kuat ini. Ya, karena dia X-nya itu benar-benar di bawah min 1. Yang di atas min 1 ini tidak memenuhi. Jadi artinya ini diabaikan aja. Jadi ini kita tulis sebagai TM aja ya mungkin ya. Tidak memenuhi. Langsung fokus ke sini. Yang awalnya kita duga tadi sistemnya memenuhi, menjadi tidak karena di sini ada yang lebih kecil lagi X-nya. Nah, yang lebih kecil itu yang lebih kuat di sini ya, karena DP-nya ada di sebelah kiri, bukan di kanan. Kayak gitu ya. Itu yang nomor 3. Jadi ambil yang terkuat ya. Yang kedua, nah yang kedua ini ada ini nih ya. Sama dengan tadi pakai X tambah BY caranya. Berarti ini A-nya 7 ya, karena di sumbu Y letaknya. 7X tambah min 8Y. Kenapa minus? Karena nih 8-nya di sumbu X negatif. Sama dengan min 56 dari 7 kali min 8. Nah, ini nggak bisa dikecilin lagi. Jadi kita langsung operasiin nantinya peta samaannya. Kita lihat DP-nya ada di sebelah sini. Nah, di kanan berarti ya. Kalau begini berarti kanan namanya. Ya. DP-nya di kanan. Nah, kalau di kanan itu berarti lebih dari sama dengan. Ya. Sekali lagi, kalau lebih dari sama dengan tuh DP-nya ada di sebelah kanan. Itu yang nomor 2. Dan nomor satu lagi.
Ini nantinya kita buat dulu garisnya itu min 1x ya. Karena Y-nya di sini min 1 ini. Ditambah min 3Y sama dengan 3. Dari min 1 kali min 3. Gitu ya. Dikali nantinya antara A dan B-nya. Sedemikian sehingga kebentuklah min X min 3Y sama dengan 3. Nah, karena X-nya negatif, diingat lagi. Kalau X-nya negatif, wajib dikali min. Supaya X-nya positif. Kalau Y, nggak masalah dia min. Tapi karena di sini awalnya min, Y-nya juga ngikut positif. Pokoknya yang diutamakan adalah X-nya yang harus positif. Nah, seperti itu. Dan ini kalau kita perhatikan DP-nya untuk garis nomor 1 ada di kanan. Berarti nanti kalau misalkan DP-nya di kanan menjadi lebih dari sama dengan ya. Karena gambarnya seperti ini, berarti dia kalau lebih dari sama dengan DP-nya ada di sini. Itu di kanan. Ya. Berarti dia lebih dari sama dengan min 3 gitu ya. Lebih dari sama dengan min 3. Oke. Jadi itulah jawaban sistem yang kita dapatkan di soal nomor 8. Oke. Itu ya untuk semuanya yang nantinya melihat video ini. Oke, lanjut nomor 9. Kalau sudah, ini dihapus dulu. Kalau nomor 9 itu soal cita ya. Nah, soal cita di sini ada seorang pasien disarankan untuk mengkonsumsi sedikitnya 16 unit vitamin P dan 12 unit vitamin K per hari. Untuk itu, ia dapat menggunakan vitamin tambahan dalam bentuk pil dan kapsul. Tiap butir pil mengandung 2 unit P dan 3 Q, sedangkan kapsul mengandung 4 P dan 2 Q. Nah, di sini pertanyaan yang A sudah diketahui X dan Y-nya ya. Jadi X itu banyak pil dan kapsul itu banyak Y. Kalau Bapak ngerjainnya menggunakan tabel ya. Menggunakan tabel di sini yang jadi X Y-nya Bapak tulis di sini. Nah, ini sebagai pil X-nya tadi, sedangkan kapsulnya Y. Untuk yang kolom ini untuk bahan-bahannya ya. Bahan-bahannya yang tersedia adalah vitamin P dan vitamin K sesuai dengan perintah soalnya. Gitu ya. Ada vitamin P, ada vitamin K sebagai bahan-bahan yang dibuat untuk membuat tentunya pil dan kapsul untuk obat gitu ya. Vitamin di sini. Nah, vitamin P berarti kita fokus ke vitamin P yang ada di pil dan kapsul. Nah, lihat hati-hati jangan sampai kebalik, kita fokus ke P dulu. Berarti P itu di sini sama di sini. Nah, kita lihat nominalnya. Untuk yang pil adalah 2 unit, sedangkan untuk P yang ada di kapsul ada 4 unit. Berarti di sini kita tulis 2 untuk yang pil. Per ininya ya, unit vitaminnya, kapsul ada 4. Nah, gitu ya caranya. Jadi cara bacanya hati-hati P, P dulu, Ki dulu gitu ya. Nah, nanti kalau P-nya sudah, baru ke Ki. Ki-nya itu di sini ada 3 unit untuk pil dan 2 unit untuk Q kapsul ya. Nah, berarti di sini bisa 2. Oke, sekali lagi di sini untuk yang Q ada 3 unit untuk tiap butir pil dan untuk 2 unit vitamin Q yang ada di kapsul. Nah, ini totalnya masing-masing sudah diketahui di soal adalah 16 dan 12 ya. 16 itu untuk yang vitamin P, sedangkan 12 untuk yang vitamin Q. Kayak gitu. Nah, ini karena ada kata-kata sedikitnya, berarti petak samaannya itu kalau sedikitnya lebih dari sama dengan semua ya. Karena kalau sedikitnya berarti boleh lebih. Gitu. Berarti nanti petak samaannya lebih dari sama dengan. Kalau misalkan paling banyak, baru kurang dari sama dengan gitu ya. Atau tidak kurang dari, kalau tidak lebih dari berarti artinya kurang dari. Mungkin perlu catat ya, biar nggak lupa. Jadi kalau sedikit itu dia lebih dari sama dengan. Kalau paling banyak itu kurang dari sama dengan. Kalau minimal lebih dari sama dengan. Kalau max itu kurang dari sama dengan. Ya, tidak lebih dari berarti kan kurang dari gitu ya. Terus kalau tidak kurang dari berarti lebih dari. Itu aja ya bedain kalimatnya. Nah, nanti kalau dibuat sistemnya, ini sistemnya ada 4 bagian ya.
Yang pertama kita dapat tadi 2X tambah 4Y lebih dari sama dengan 16. Atau kalau dikecilin kita bagi 2 aja boleh nih. Kecilin jadi X tambah 2Y. Ya, X tambah 2Y. Sebentar. Ya, 2Y lebih dari sama dengan 8. Ya, kita bagi 2. Terus yang kedua nanti di sini pertasamannya 3X tambah 2Y. Ya, sama lebih dari juga karena sedikitnya gitu ya. 12 ini bisa dikecilkan bagi 2 aja. Bagi oh nggak bisa ya. Ini udah mentok ya. Nggak bisa dikecilin lagi. Karena ini 3, 2, dan 12 ini tidak berkelipatan ya. Soalnya tadi ya, yang pertama masih bisa dikecilkan dibagi 2. Oke, yang ketiga, karena objek benda, berarti X dan Y-nya pasti positif. Kita tambahkan di sini. Nah, inilah jawabannya. Jadi 3X tambah 2Y lebih dari sama dengan 12 dan X lebih dari 0, Y lebih dari 0 sama tadi sebelumnya X tambah 2Y lebih dari 8. Ya, lebih dari sama dengan tentunya ya. Oke, itu sistem yang kita dapatkan, nanti tinggal gambar. Nah, yang B gambarnya begini. Ya, kita ya seperti biasa gitu ya. Kalau mau gambar dari sistem ke garis kan pakai uji lagi nih. Ya, diuji ketika X-nya 0 berapa Y-nya gitu ya. Dan Y-nya 0 X-nya berapa itu kalian lakukan lagi di sini ya. Nah, ini kalau X-nya 0 berarti Y-nya 8 bagi 2 4. Kalau Y-nya 0 X-nya 8. Berarti titiknya 0,4 sama 8,0. Hal yang sama juga dilakukan di sini gitu ya. Di yang kedua nih, yang 3X tambah 2Y, ini kalau X-nya 0, berarti Y-nya 12 bagi 2, 6. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya 4. Berarti ini 0,6 sama 4,0, dan kita hubungkan masing-masing titiknya ya. Baik 0,6, 4,0, ini kita hubungkan gitu ya. Maupun yang 8,0 sama 0,4 pun juga sama. Dibikin juga seperti ini ya. Nah, gitu ya. Ini gambarnya dan karena semuanya lebih dari berarti daerah kotor baik yang ada di persamaan garis yang nomor 1 maupun yang nomor 2 nantinya kita tandai ke arah kiri semua DP-nya. Sorry, kotornya ya. Yang X juga sama nih, sumbu X ke kiri juga. Daerah kotornya karena ini bukan DP. DP-nya yang benar ada di sini. Nah, di atas ya. Karena dia mintanya bidari berarti DP-nya ke arah kanan. Kalau ke arah kanan kan berarti yang bukan yang kiri gitu aja. Ya. Yang bukan yang kiri. Jadi semua ke arah kanan DP-nya dan semua yang bukan DP itu terfokuskan ke arah kiri semua atau bawah. Oke, jadi itu cara nomor 9. Seperti itu untuk soal cita yang pertama kita bahas ya. Sedikitnya lebih dari sama dengan. Oke. Lanjut ya nomor berikutnya nomor 10 ya. 10. Seorang pedagang membeli sendal tidak lebih dari 30 pasang untuk persediaan. Ia ingin membeli sendal jenis P dengan harga 10.000 per pasang dan jenis Q seharga 20.000 sendalnya ya. Rencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari. Nah, ini semua tidak lebih dari. Berarti nanti pertasamanya adalah udah pasti kurang dari sama dengan ya. Untuk yang model 1 dan 2. Sebelum nanti kita gambar. Ya, ini udah ketahuan X-nya itu apa, Y-nya apa. Kita tinggal buat tabelnya aja dulu ya. Tabel X-Y-nya. Nah, ini X ini sebagai sendal P. Ya, sedangkan Q-nya itu sebagai sendal, sorry. Y-nya maksudnya ya. Y-nya sebagai sendal Q. Ya, sebagai sendal Q. Ini untuk, nah yang pertama kita lihat di sini
Seorang pedagang katanya membeli sendal tidak lebih dari 30 pasang. Nah, berarti ketika nanti kita total, karena kita nggak tahu nominal awalnya berapa untuk sendal dan sendal P dan sendal Q, maka kita misalkan dia aja angka 1. Angka 1 ini menandakan kita awalnya belum tahu gitu ya, belum tahu siapa pasti berapanya, maka 1 kalau dikali X, X ya. Ini masih dalam X dan Y, sekali lagi, karena kita tidak tahu nominal awalnya berapa, jadi kita simbolkan 1 saja P dan Q-nya, dan dia di akhir harus kurang dari sama dengan 30 pasang. Nggak boleh lebih. Nah, gitu ya. Nanti kalau dibuat model ya jadinya X tambah Y ya semua ya. Karena kan kita memang nggak tahu X-nya berapa, Y-nya berapa. Makanya di sini koefisiennya kita tulis 1. Kecuali kalau disebutin di soal angkanya berapa, tinggal dimasukkan aja angka yang bersangkutan seperti di soal nomor 99 ya. Kayak gitu untuk yang nomor 10A gitu ya. Hal yang sama ini karena harga sudah diketahui, selanjutnya ini bisa kita cantumkan tabel. Ini yang P-nya 10.000 harganya per sendal. Berpasang, kalau yang Q ada 20.000. Yang uang itu tidak lebih dari 500.000, berarti kurang dari sama dengan. Nah, ini tinggal dibuat model matematikanya, berarti 10.000 X tambah 20.000 Y. Nah, ini sama kurang dari sama dengan juga karena mintanya di bawah 500.000. Nah, ini bisa dikecilin ya. Kita bagi 10.000 aja biar angkanya nggak terlalu gede. Ya, bagi 10.000 jadi X tambah 20.000 bagi 10.000 2Y. Ini 10.000 nolnya hilang 4 ya. Berarti 50. Nah, itu peta samaan yang kedua. Untuk yang ketiga dan empat pun juga nanti modelannya sama kayak tadi. Karena ini membicarakan objek, berarti X lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya juga positif. Nah, kalau udah ntar tinggal gambar dengan menggunakan uji tabel lagi kayak tadi ya. Kita buat tabel dulu. Jadi kalau X-nya 0, berarti Y-nya 30 ya. Tinggal masukin aja ke substitusi ke sini gitu ya. Ke persamaan 1. Kalau I-nya 0, berarti X-nya sama dengan 30 ya. Tinggal diuji coba aja ya. Uji titik 0, 0 ya. Ketika X-nya 0, berapa Y-nya. Dan ketika Y-nya 0, berapa X-nya. Sehingga akan didapatkan titiknya itu 0,30 sama 30,0 gitu ya. Hal yang sama juga kalian lakukan di garis kedua ya. Digambar tabel lagi kecil di sini, X-nya 0 berarti Y-nya 25. Sedangkan kalau Y-nya yang 0 berarti X-nya 50 ya. Tinggal masukin ke sini aja. Nah, ini 25 sekali lagi dapat dari 50 bagi 2 ya ketika X-nya 0. Berarti titiknya 0,25 sama 50,0 dah tinggal gambar ya. Tinggal gambar di grafik kartesius. Nah, ini 50,0 sama 0,25 di sini Y-nya. Ini kita tarik garis, oke. Terus selanjutnya ada 0,30 sama 30,0 pun perlakuannya sama. Kalau ada dua titik kita hubungkan gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini DP-nya kurang dari. Kalau kurang dari kan berarti di kiri ya. Nah, kita tandai yang bukan. Yang bukan tuh yang ini. Ya, ini yang bukan nih. Ini pun juga sama. Ini juga bukan. Di yang kanan kita tandain. Karena mintanya kurang dari. Tapi khusus untuk peta samaan 3 dan 4, karena objeknya positif, udah pasti, maka yang ditandai daerah kotor itu yang kiri sama yang bawah. Karena dia harus positif bendanya. Walaupun tadi di soal yang langkah untuk peta samaan 1 dan 2 itu kurang dari, nggak ngerti ya. Intinya objek itu wajib positif. Ini hanya menentukan tadi bagaimana dia supaya tidak mengeluarkan lebih dari 30 pasang dan tidak mengeluarkan uang lebih dari 500.000. Kayak gitu. Nah, makanya di situ yang ditandain yang kiri. Kalau misalkan tadi X yang positif dan Y positif, yang kiri dan bawah itu yang bukan DP. Oke, berarti DP-nya di sini. Ya, ini dan tidak terkena dari warna merah. Ya, itu nomor 10. Oke. Jadi itu yang untuk sekaligus menjawab pertanyaan yang B ya semuanya ya. Itu nomor 10. Sekali lagi
Dibuat dulu tabelnya tadi. Sendal pendaki itu satu-satu awalnya. Kalau dibuat persamaan jadi X tambah Y kurang dari sama dengan 30 karena dia tidak lebih dari mintanya. Dan untuk harga pun sama, dia mintanya juga tidak lebih dari atau kurang dari sama dengan. Maka jadilah DP-nya di sini, daerah penyelesaian yang memenuhi untuk soal nomor 10. Baik, lanjut nomor 11. Nah, ini kita mulai masuk materi gambar grafik fungsi kuadrat. Diingat lagi caranya dan jenisnya nanti ya. Ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. A itu koefisien X kuadrat, B itu koefisien X, dan C itu adalah konstanta. Di mana A itu ketika nilainya positif berarti gambarnya tersenyum, sedangkan negatif gambarnya cemberut. Gitu. Nah, langkah-langkah untuk grafik atau menggambar fungsi kuadrat, itu yang pertama pasti kita cari dulu yang namanya titik potong sumbu Y. Nah, kalau misalkan titik potong sumbu Y itu X-nya 0. Karena dia berpotongan dengan sumbu Y yang artinya X-nya udah pasti 0. Gitu ya. Itu yang pertama. Nanti kita masukin X-nya 0 ke fungsi awal. Berarti kita masukin Y sama dengan 4 gitu ya. X-nya di sini kita ganti nih di soal. Kita ganti 0 berarti 4 kali 0 kuadrat tambah 12 kali 0 min 72, maka Y-nya adalah min 72. Berarti titik yang kita dapatkan di langkah pertama 0, min 72. Gitu ya. Oke, yang kedua gantian kalau tadi kita nyari titik potong sumbu Y, sekarang titik potong sumbu X. Kebalikannya Y-nya 0 gantian, berarti nanti 0 sama dengan 4X kuadrat tambah 12X min 72. Ini kita kecilin aja ya. Biar nanti kita bisa gampang maktorina karena sama-sama berkelipatan 4. Bisa kita bagi 4 menjadi X kuadrat. 12 bagi 4 itu 3X dan min 72 dibagi 4 itu 18 ya. Nah, ini kalau difaktorin berarti jadinya X min 3, X plus 6. Diingat lagi kalau faktorisasi fungsi kuadrat, caranya adalah berapa kali berapa yang hasilnya min 18, dan ketika dijumlahin itu hasilnya plus 3. Didapatlah X min 3 dikali X plus 6. Karena kalau ditambahin min 3 tambah 6 itu 3, kalau dikali lah adalah min 18 gitu ya. Sehingga ini kita punya dua nilai X, yaitu X-nya sama dengan 3 kalau pindah ruas, dan X plus 6 sama dengan 0 dipindahin jadi min 6. Berarti langkah kedua kita dapat titiknya 0, titiknya 3,0 dan min 6,0. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, ini kita akan membuat sumbu simetri ya. Sumbu simetri itu kan berarti XP. Nah, X puncak itu rumusnya adalah min B per 2A. Di mana B-nya itu 3, berarti, sorry. B itu yang awal ya, bukannya ini ya. Sekali lagi, B itu yang awal saja diambil. Berarti min 12 dibagi 2 kali 4 A-nya. Ya. Nah, nanti di sini akan dapat nilainya itu sorry. Berarti min B per 2 ya, min 12 per 2 kali 4 berarti dikecilin min 3 per 2. Nah, jadi nanti XP-nya negatif. Kayak gitu. Oke, nanti SP-nya sekali lagi rumusnya min B per 2A. B itu koefisien dari X. A itu koefisien dari X kuadrat. Nah, nanti selanjutnya barulah kita next lagi ke langkah 4. Ini nggak muat, berarti coba kita ke slide baru aja. Nih, sebentar. Susah ini. Ya, oke, sebentar ya. Nah, atau mungkin coba di sini kali muat kali masih ya. Yang keempat di sini aja ya. Nah, cari YP tinggal disubstitusi ke soal awal ya, substitusi ke soal awal gitu ya. Ke soal awalnya tadi yang ini nih ya. Berarti kita masukin X-nya adalah min 3 per 2.
Berarti YP adalah 4 kali min 3/2 kuadrat. Tambah 12 kali min 3/2. Min 72. Nah, ini dihitung sama-sama nantinya. Ya. Berarti nanti kalau dihitung di sini, ini min 3/2 ya. Dikuadratin jadi 9/4 ya. 9/4 kali 4 9. 12 bagi 2 6. 6 kali min 3 ya. Ini min ya. 12 bagi 2 6. 6 kali min 3 min 18 ya. Nanti kurang 72. Nah, nanti dapat YP-nya itu adalah 9 kurang 18 itu min 9. Kurang 72 itu min 81. Oke. Berarti nanti XPYP-nya ya. Berarti XPYP-nya itu adalah min 3/2, min 81. Nah, kayak gitu ya. Itu SPYP-nya atau S puncaknya berada di min 3/2, min 81. Nah, nanti kalau sudah, tinggal nantinya kita gambarkan fungsi kuadratnya. Ya. Oke, ini mungkin bisa nanti di foto. Ini coba mungkin yang dihapus yang bagian atas aja ya. Ini yang dihapus nih. Nah, tadi kita di awal dapat titiknya 0 min 72. Ini kita gambarkan ya. Nah, kita gambar sekarang 0 min 72 nih grafiknya gitu ya. Ini X ini Y. 0 min 72 tuh kira-kira aja kali ya di sini ya. Nah, ini 0 min 72. Terus habis itu ada 30 dan ini ya. Ini kan kita deh ya. Ini yang kedua ini. 30 min 6,0 dan yang terakhir ini. S puncak, Y puncak. 30 di sini. Min 6,0 kira-kira di sini. Nah, min 6,0 di sini. Kalau min 3/2 itu agak ke sini ya. Nah, ini min 3/2, min 81. Wah, lebar juga ya. Berarti ini hapus dulu. Nggak kelihatan. Nah, berarti di sini nanti min 81-nya kira-kira di sini ya. Nanti dihubungkan min 3/2, min 81-nya. Yang akan bertindak sebagai puncak nantinya. Nah, karena ini positif A-nya, berarti gambarnya tersenyum. Kalau dihubungkan nanti akan seperti ini. Nah, ini ya. Ini puncaknya stop. Nanti dia muter balik gitu ya. Nah, gini. Inilah gambarnya ya. Dan sumbu simetrinya tepat di tengah-tengah sini. Oke, nah itu gambarnya. Ya, kira-kira untuk semuanya teknisnya ada 5 tadi ya. Pertama cari titik potong sumbu X atau cari potong sumbu Y dulu. Terus yang ketiga cari sumbu simetri XP. Yang keempat cari YP. Dan yang kelima adalah tinggal gambarnya gitu ya. Tentunya. Jangan sampai nanti titiknya salah. Ya. Ikuti prosedur titiknya dengan baik. Dan jangan sampai salah nandain titiknya. Gitu. Sesuaikan X-nya berapa, Y-nya berapa. Itulah cara gambar dari fungsi kuadrat nomor 11. Oke, lanjut ya. Satu lagi, nomor 12 pun juga nanti sama langkahnya ya. Nomor 12 juga sama. Nanti pertama kita cari dulu titik potong dari sumbu Y dulu. Berarti nanti X-nya adalah 0. Maka Y sama dengan min 2 kali 0 kuadrat gitu ya. Min 16 kali 0 min 30 adalah min 30. Berarti titik pertama yang kita dapetin adalah 0, min 30. Ya. Tinggal disubstitusi aja karena tadi sudah tahu juga grafiknya di soal. Tinggal ikuti langkah yang sama dengan nomor 11 tadi. Ya. 0, min 30. Oke. Yang kedua nanti cari selanjutnya yaitu titik potong sumbu X. Berarti kan Y-nya 0. Ya. Maka
Y sama dengan min 2X kuadrat. Y-nya 0 ya, langsung aja. 0 gitu ya, sama dengan min 2X kuadrat, min 16X min 30. Ini kita bisa kecilin bagi min 2 aja langsung, supaya X pangkat 2-nya positif. Jadi X kuadrat plus 8X min 30 bagi min 2 tuh plus 15. Nah, berapa kali berapa yang hasilnya 15, dan ketika dijumlahkan hasilnya adalah perkalian 15 dan penjumlahannya 8, itu adalah X plus 3 dan X plus 5. Ya, ini hasilnya. Nah, sehingga kita dapetin X-nya itu ada yang min 3 sama ada yang min 5. Sehingga ini pindah ruas ya, 3-nya ke kanan jadi min, 5 pindah ke kanan juga min juga. Berarti ini jadinya X-nya itu min 3,0. Tahu satu lagi X-nya itu min 5, Y-nya 0 juga. Itu langkah kedua. Mencari titik potong sumbu X. Ya, semuanya nanti melihat video ini. Yang ketiga, setelah kalian mencari sumbu Y tadi berapa X-nya 0, berapa Y-nya gitu ya. Terus ketika Y-nya 0, X-nya berapa. Yang kedua, cari XP ya. X puncak atau sumbu simetri yang rumusnya itu min B per 2A sama kita tadi ya. Di mana B itu adalah min 16, koefisien dari X. Berarti min 16 gitu ya. Dibagi 2, A-nya min 2. Kalau dihitung ini minnya ganjil ya. Ada min lagi. Berarti ini jadi min nantinya hasilnya 16 bagi 4 ya. Karena 2 kali 2, 4. Berarti min 4. Itu S puncaknya. Nah, nanti yang keempat, buat nyari Y puncak tinggal disubstitusi ke soal awal. Yaitu min 2 kali min 4 kuadrat. Ke sini ya, ke soal awal nih. Nah, min 16 kali min 4 kurang 30. Gitu. Nah, nanti dapat hasilnya, kita hitung sama-sama. Puncaknya berarti 16 kali min 2 min 32. Min 16 kali min 4 itu plus 64 kurang 30. Nah, ini kalau kita operasikan, dia nanti dapat hasilnya itu adalah 2. Puncaknya. Berarti kesimpulannya kita dapatkan XPYP atau X puncak Y puncaknya atau tadi sumbu simetrinya adalah min 4,2. Kayak gitu. Nah, tinggal digambar di grafik kartesius ya. Oke, ini coba digambarkan dulu. Ini dihapus kali yang ini ya. Nih, dihapus dulu sebentar. Tadi pertama 0, min 30 ya, dapatnya ya. Dihapus juga. Sebentar. Coba kita gambar dulu yang 0, min 30 ya. Nah, berarti kira-kira 0, min 30 itu di bawah banget ya. Jadi kayak ini 0, ini min 30 gitu. Nah, anggap aja min 30 di sini kali ya. Nah, ini min 30-nya nih. Ya, agak ke bawahan lagi. Terus habis itu, sebentar. Oke. 0 min 30, terus ada min 4,2. Berarti kalau min 4 di sini ya. Min 4-nya di sini. Min 2 di sini. Nah, ya. Oke, kira-kira seperti itu. Min 4,2. Lalu ada min 3,0 dan min 5,0. Ini kalau dihubungkan grafik fungsi kuadrat, itu menjadi begini gambarnya ntar. Nah, kenapa dia gambarnya cemberut? Karena A-nya negatif di soal jelas. Nah, ini gambarnya ya. Jadi kenapa dia gambarnya tercemberut atau terbuka ke bawah? Karena A-nya negatif. Di sini A-nya min 2. Ya, kayak gitu. Oke, itu gambarnya semua kurang lebih ya. Sekali lagi, A negatif maka gambarnya cemberut. Gitu. Oke, untuk YP, sekali lagi, Y puncak, supaya nggak bingung, ingat-ingat lagi, dimasukin X-nya itu ke fungsi awal ya. Jangan ke fungsi yang sudah dikecilkan, tapi masukin ke fungsi awal. Mungkin catatan tambahan buat kalian ketika ingin mencari YP. Oke, mungkin itu dulu dari pembahasan kisi-kisi assessment Smart 1 ya. Semoga manfaat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.